Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Iqbal Yudi Fanani. Hari ini saya akan mereview jalur terbaru dari Koridor 2 Mojokerto Medaeng PP. Nah, untuk jalur terbaru ini sebenarnya agak menuai pro dan kontra ya. Karena dengan adanya jalur baru ini, bus Trans Jatim tidak lagi masuk ke Terminal Bungurasih. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian komen, share, like jika dirasa video ini memberi manfaat kepada teman-teman semua. Jujur, dari pandangan saya pribadi, dengan tujuan akhir halte Medaeng ini saya rasa agak kurang gimana gitu ya, dikarenakan sebenarnya ya memang dekat dengan Surabaya. Ini kan jalur Medaeng ya, Medaeng terus kita bisa ke Cito masuk kota Surabaya. Tapi dengan kondisi saat ini di musim penghujan sepertinya agak kurang nyaman ya. Kemudian untuk penumpukan penumpang juga ya begitulah. Untuk bisnya tadi saya skip karena penuh, jadi saya ikut bis di belakangnya karena tidak terpaut jauh. Dari sekian respon dari masyarakat yang saya ikuti di Instagram utamanya, itu memang banyak keluhan ya, banyak keluhan dikarenakan dengan tidak masuknya bus ini ke Terminal Bungurasih, maka banyak pekerja yang merasa dirugikan dikarenakan mereka tidak bisa langsung naik Surabaya bus. Kemudian ada yang bilang terkesannya muter-muter karena rutenya sekarang masuk kota ya, masuk kota, jadi tidak langsung arah Gunung Gedangan terus Mertai gitu, enggak, tapi kita muter kota dulu, masuk kota Mojokerto, baru kita masuk ke Gunung Gedangan. Nah, itu salah satu pro kontra dari bis Trans Jatim Koridor 2 ini. Kemudian merespon dari Instagram, bisa dilihat dari teman-teman semua, banyak sekali masyarakat yang berkomentar miring. Kemudian untuk tiket ya seperti biasa 5.000 untuk umum dan 2.500 untuk pelajar. Untuk pembelian tiket langsung di atas Trans Jatim dengan berbagai macam pembayaran mulai dari tunai dan non tunai. Nanti mbaknya akan berkeliling, masnya biasanya, dan ditanya tujuannya mana dan ditarik, begitu kira-kira. Kembali merespon reaksi masyarakat di Instagram, terutama di akun official dari Trans Jatim ini, memang banyak sekali ya masyarakat ini memberikan komentar buruk, komentar negatif terkait perubahan dari rute Trans Jatim yang dulunya turun Bungur, sekarang turunnya di Medaeng. Untuk duduk permasalahannya sebenarnya masih simpang siur ya, masih simpang siur. Saya juga masih mengamati, dan ya semoga dari pihak Pemprov ini merespon masukan dari masyarakat, kritik, saran, kemudian ya bisa direevaluasi lagi. Kalau kemudian memang masih tetap ya enggak apa-apa, seenggaknya memang harus diadakan reevaluasi lah, meskipun
apapun hasilnya setidaknya itu dilakukan. Untuk waktu tempuh sendiri dari rute ini sebenarnya lebih lama daripada rute yang dahulu. Jadi dengan aktifnya halte-halte baru, yaitu halte yang ada di Sekar Putih dan Balongbendo, maka perjalanan akan menyita waktu lebih lama daripada biasanya. Seperti itu. Dari peralihan rute yang masuk kota ini juga sebenarnya menuai respon dari masyarakat, karena kesannya mungkin beberapa masyarakat merasa sedang diputar-putar, nggak langsung ke terminal tapi harus muter kota dulu, seperti itu. Namun dari saya pribadi memang agak susah sebenarnya untuk mengatur hal-hal demikian, karena ini agak menyangkut hajat hidup orang banyak ya, saya bilangnya. Jadi ya begitulah, tinggal kuat-kuatan saja sisi kanan dan sisi kiri, yang pro dan kontra, begitu. Saya jujur saja tidak tahu tentang perubahan rute ini. Dulu ketika tanggal 18 atau 19 gitu, ketika saya balik, saya naik Transjatim, kemudian yang biasa tiketing bertanya turun mana, namun ketika saya jawab Bungurasi, tugasnya langsung nggak turun Bungurasi tapi di Medaeng. Waktu itu saya langsung kayak kok gini, terus saya ikuti saja, kemudian turunlah. Waktu itu memang benar-benar chaos, penumpang numpuk sampai kelalaran di jalan, haltenya kecil, keluar masuk agak susah, kemudian mendung mau hujan, memang sedikit drama, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kemudian beberapa hari setelahnya muncul, oh boleh ke Bungur, nanti koridor 1 akan dilewatkan situ, tapi beberapa hari kemudian memang ditiadakan. Jadi untuk koridor 1 langsung menuju ke terminal Bungurasi tanpa masuk ke halte Medaeng. Memang agak gimana, cuman ya itulah, karena pro dan kontra ini terus menyangkut hidup, hajat hidup banyak orang, jadinya agak susah untuk diatur gitu. Mungkin sekarang antusiasme penumpang dari koridor 2 kian menurun drastis, dan dari saya pun juga merasa agak malas naik bus Transjatim koridor 2 ini. Jadi untuk pulang pergi dari Surabaya ke Mojokerto, saya lebih memilih untuk kembali menggunakan armada bus antar kota seperti Harapan Jaya, kemudian Sumber, Selamat, dan juga Mira Eka. Seperti itu, karena lebih simpel, dari Bungur naik langsung turun lebih dekat karena sekitaran Mojagung Trawulan situ, dan tiketnya juga sebenarnya nggak jauh beda ya, 5.000 dan 10.000, memang 2 kali, tapi seenggaknya lebih efisien waktu karena lebih cepat dan lebih tidak muter-muter lagi. Untuk pihak Pemkot sendiri mungkin lebih diperhatikan dari segi kritik dan syarat masyarakat, karena memang cita-cita transportasi publik terintegrasi itu sebenarnya bisa dicapai, namun jika kondisinya seperti ini saya rasa akan sulit untuk kedepannya. Jadi mungkin untuk pemangku kebijakan lebih diperhatikan lagi, yang sekiranya solusinya itu bisa membuat semua kalangan masyarakat itu merasa
adil. Mungkin bisa dicari caranya dari sekarang, mumpung waktu masih panjang. Dan tidak terasa saya sudah sampai di terminal Kertajaya Mojokerto ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai pelanggan dari bus Trans Jatim dari awal yang mengikuti sampai terjadinya perubahan rute dari koridor 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terus jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, karena saya akan mengupload video-video yang lebih seru lagi, informatif dari video-video sebelumnya. Terima kasih.